Shalom, selamat pagi Sobat STI yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya beri judul Siapa yang mencobai. Kita lihat di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Sobat STI yang dikasihi, sudah banyak orang yang membahas masalah pencobaan ini. Pertanyaan-pertanyaan seputar apakah pencobaan itu datang dari Allah. Kalau pencobaan itu termasuk situasi, misalnya seperti sekarang ini pandemi, atau bencana alam yang pernah terjadi seperti gunung meletus, gempa bumi atau tsunami yang mengakibatkan penderitaan-penderitaan bagi umat manusia, termasuk orang percaya. Apakah semua itu datang dari Allah? Sementara ayat yang kita baca tadi menyatakan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Lihat di sini, ia sendiri tidak mencobai siapapun. Timbul pertanyaan lagi, lalu siapa yang mencobai Adam dan Hawa? Siapa yang mencobai Yesus di awal pelayanannya? Sobat STI yang terkasih, masalah yang sering terjadi adalah karena orang hanya melihat arti kata peiraso, bahasa Yunani, yang dimaknai dengan pencobaan dan mengabaikan konteks dan makna teologis atau makna secara keseluruhan. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia ada 3 kata yang terkait dengan peiraso, yaitu pencobaan, ujian atau pembuktian, dan godaan. Pencobaan itu sebenarnya sifatnya netral, tergantung bagaimana seseorang meresponinya. Pencobaan itu bisa menjadi ujian atau pembuktian, tapi bisa juga menjadi godaan. Nah, di sini Allah tidak dapat digoda oleh si jahat. Dia juga tidak menggoda siapapun. Tetapi jangan lupa Allah menguji umatnya yang sering dibaca mencobai. Nah, ini misal nih. Seorang pemancing ikan selalu menggunakan umpan yang pas dan menarik untuk ikan yang mau dipancing. Umpan itu dipasang di kailnya, kemudian dimasukkan di air yang banyak ikannya. Ketika ikan melihat umpan itu, sebenarnya itu masih netral. Itulah pencobaan. Tapi saat ikan itu berkata, aku tahu ini di balik umpan itu ada kail yang bisa mematikan diriku. Ketika aku dekat-dekat kepadanya, apalagi aku makan, pasti saya mati. Enggak mau, saya enggak mau. Umpan, saya enggak mau dekat-dekat dengan kamu, saya pergi jauh. Nah, saat itu pencobaan sudah menjadi ujian, pembuktian bahwa ikan itu cerdik, berhikmat sehingga dia meninggalkan pencobaan itu. Tapi sebaliknya, ketika ikan itu melihat pencobaan, umpan dan kailnya, kemudian dia tanpa berpikir panjang, kemudian dia dekati dan langsung disantap, maka pencobaan itu menjadi godaan. Saat dia melakukan aksinya, maka akhir hidupnya sudah dapat dipastikan mati. Itu sebabnya pencobaan datang. Ketika pencobaan datang kepada kita, lihatlah itu sebagai ujian atau pembuktian untuk menaikkan tingkat kedewasaanmu
Sebab kalau tidak, maka pencobaan itu bisa menjadi godaan yang biasanya digoreng oleh si jahat dan membangkitkan nafsu daging kita. Ketika kita ikuti, maka kita akan jatuh dosa dan selanjutnya sengsara. Itu sebabnya hati-hati. Dalam mensikapi pencobaan, mintalah hikmat Allah. Karena hanya dengan hikmat Allah, kita selamat dari si jahat. Tuhan memberkati Anda, Tuhan memberkati saya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas penjelasan singkat. Mudah-mudahan ini jelas bagi setiap kami bahwa pencobaan itu netral. Ketika kami meresponi, itulah yang menjadikan pencobaan itu menjadi ujian atau pembuktian iman kami, atau sebaliknya menjadi godaan yang menjadikan kita jatuh dalam dosa. Bapa yang baik, kami mohon hikmat-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga kami selamat dari segenap pencobaan yang datang di dalam hidup kami. Makasih Bapa di surga, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berterima kasih. Amin.